Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Inovasi Pembelajaran Statistika untuk Mahasiswa dengan menggunakan modul pendekatan Inquiry Based Learning berbasis R software untuk meningkatkan kemampuan analisis data. Di sini saya selaku ketua peneliti. Perkenalkan, saya Windri Novalia Jufri dari Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Padang, dan dua anggota saya yaitu Fitriah Patriotika STMT serta Primazola STMT. Baiklah, tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengembangkan modul dengan pendekatan inquiry based learning berbasis R software yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan analisis data sesuai dengan usulan proposal penelitian yang saya ajukan. Nah, di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah model atau metode R&D, di mana metode penelitian pengembangan dengan menggunakan model EDI, yaitu Analysis, Design, Development, Evaluation, dan Implementation. Hasil penelitian yang saya dapatkan, yang pertama pada tahap analisis, saya memberikan angket kepada mahasiswa untuk analisis kebutuhan model, di mana di sini diperoleh presentasi pada kategori kesulitan menggunakan software statistik itu sekitar 68%, pembelajaran kurang terkait kasus teknis sipil itu sekitar 72%, dan jarangnya eksplorasi data pada mahasiswa itu sekitar 55%, serta mahasiswa masih banyak kesulitan memahami statistik inferensial yaitu 61%. Sementara hasil wawancara dengan dosen menunjukkan bahwa pembelajaran statistika ini masih dominan menggunakan metode ceramah dan latihan soal secara manual, di mana mahasiswa cenderung hanya berfokus pada perhitungan matematis, sementara kemampuan analisis dan interpretasi data belum berkembang secara optimal. Selanjutnya itu adalah tahap desain. Di sini dari dua sisi yang saya dapatkan, dari sisi konten, di mana modul ini dirancang mencakup 4 topik utama, yakni yang dianggap krusial bagi mahasiswa teknik sipil, yakni statistika deskriptif, uji hipotesis, regresi sederhana, serta analisis varians. Di samping terlihat draft dari modul yang saya kembangkan, dan juga pada sisi format dan tampilan, itu tampilan modul yang saya rancang ini bersifat interaktif dengan menyertakan ilustrasi tabel, ringkasan, serta hasil visualisasi data dalam bentuk grafik yang dihasilkan melalui aplikasi R. Selanjutnya itu tahap pengembangan atau development. Di sini saya menguji validitas serta praktikalitas. Pada tabel 2 ini, hasil validasi materi oleh ahli materi itu rata-rata 0,85. Saya menggunakan rumus ICANN. Di sini didapatkan kategori sangat valid. Sementara hasil dari validasi modul oleh ahli media ini dapatkan rata-rata 0,80. Saya juga menggunakan rumus ICANN, didapat kategori juga valid. Selanjutnya itu hasil praktikalitas. Praktikalitas ini gunanya atau tujuannya adalah untuk melihat kelayakan modul kepada para pengguna. Nah, di sini rata-rata dari praktikalitas yang saya peroleh itu memperoleh presentasi 82% dalam kategori praktis. Nah, sementara hasil praktikalitas modul oleh dosen itu sekitar 82% juga pada kategori praktis. Selanjutnya yaitu tahap implementasi atau implementation. Di sini saya menggunakan statistik deskriptif, di mana ada hasil pretest dan post-test, serta saya menghitung endgain atau peningkatan kemampuan analisis data mahasiswa sebelum dan sesudah digunakan modul pembelajaran. Di sini terlihat bahwasanya nilai pretest itu jauh lebih rendah dibanding nilai post-test, di mana nilai minimum pada pretest itu 32, sementara nilai post-test yaitu 55, dan nilai maksimum pada pretest itu 78 dan post-test 95. Nah, di sini terhitung nilai endgain diperoleh bahwasanya peningkatan kemampuan analisis data mahasiswa pada materi statistik ini pada kategori sedang, yaitu sekitar 0,62.
Nah, selanjutnya yaitu tahap evaluation. Di mana tahap evaluation ini merupakan tahap akhir dalam model pengembangan ADI, di mana pada penelitian ini evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan, kualitas, dan efektivitas modul statistika berbasis IBL dengan R software dalam meningkatkan kemampuan analisis data mahasiswa teknik sipil. Nah, hasil dari pretest dan post-test yang telah saya paparkan barusan atau tadi memberikan bukti kuantitatif yang kuat mengenai efektivitas modul, di mana rata-rata nilai pretest sebesar 54,20 menunjukkan kemampuan awal mahasiswa yang masih tergolong rendah. Namun, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan modul, rata-rata post-test meningkat secara signifikan menjadi 82,35. Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual yang lebih baik, tetapi juga mampu mengaplikasikan R software dalam analisis data secara mandiri. Dan juga pada data evaluasi ini, saya menghitung menggunakan uji T, di mana didapatkan taraf signifikannya kecil dari 0,001. Artinya adalah modul statistika berbasis IBL dengan R software ini memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kemampuan analisis data mahasiswa teknik sipil. Nah, ketercapaian luaran wajib yang sudah saya lakukan yaitu saya setelah mensubmit artikel pada International Journal of Evaluation and Research in Education atau IJRE, dan sekarang sedang menunggu proses review. Terima kasih. Saya selaku ketua peneliti mengucapkan terima kasih kepada LP2M dan Universitas Negeri Padang yang telah mendukung proses penelitian saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.